Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Joras Tanggang dari kelas A reguler 2024. Sini saya akan menjelaskan materi ketujuh dari mata kuliah sejarah Afrika, yaitu dengan judul Peranan Bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan Upaya-upaya Bangsa Afrika dalam Memperoleh Kemerdekaan. Nah, yang pertama ada daerah-daerah bekas jajahan bangsa Eropa. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, wilayah jajahannya di Afrika seperti Togo, Kamerun, Tanzania, dan Afrika Barat Daya diambil alih oleh Sekutu berdasarkan sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun tujuan resminya adalah membimbing penduduk menuju kemerdekaan, kenyataannya sistem mandat ini menjadi bentuk baru dari kolonialisme, di mana Inggris, Prancis, dan Belgia terus mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Afrika. Penduduk asli dipaksa bekerja, kehilangan tanah, serta dilarang untuk mendapatkan pendidikan dan hak politik. Ketidakadilan ini melahirkan kesadaran nasionalisme dan semangat perjuangan rakyat Afrika untuk menentang imperialisme Barat. Selanjutnya, pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara. Gerakan nasionalisme di Afrika Utara muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan Eropa, terutama Inggris. Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Mesir menumbuhkan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh seperti Arabi Pasha dan Saad Zaghloul. Melalui Partai Wafd, hingga Inggris memproklamasikan kemerdekaan Mesir pada 1922. Sementara itu, di Maroko, perjuangan dipimpin oleh Abdelkrim Al-Khattabi melawan Prancis dan Spanyol. Di Tunisia muncul gerakan Destor, dan di Libya, Omar Mohtar memimpin perlawanan heroik terhadap Italia. Walaupun banyak gerakan dipadamkan, perjuangan di Afrika Utara menjadi dasar bagi kemerdekaan penuh setelah Perang Dunia Kedua. 3. Ada politik apartheid di Afrika Selatan. Politik apartheid di Afrika Selatan merupakan sistem pemisahan ras yang diterapkan sejak 1948 oleh pemerintahan kulit putih Partai Nasional. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam kelompok ras dan membatasi hak-hak penduduk kulit hitam yang merupakan mayoritas. Melalui undang-undang seperti Population Registration Act, Group Arrest Act, dan Pass Laws, warga kulit hitam dipaksa hidup di daerah yang terbelakang dan tidak memiliki hak politik maupun ekonomi. Penindasan ini memunculkan perlawanan rakyat melalui organisasi seperti ANC dan PAC yang kemudian mendapat represi, terus memperjuangkan kesetaraan hingga akhirnya apartheid dihapus dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama pada tahun 1994. Yang keempat ada politik rasial. Kebijakan apartheid memicu pertentangan keras dari rakyat Afrika Selatan dan dunia internasional. Di dalam negeri, African National Congress atau ANC dan PAC memimpin perjuangan menentang diskriminasi rasial, bahkan membentuk sayap bersenjata Umkhonto we Sizwe di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pemerintah menanggapinya dengan kekerasan dan penangkapan besar-besaran. Namun, dukungan global semakin kuat melalui tekanan PBB, boikot ekonomi, serta kampanye dunia seperti konser Free Nelson Mandela. Akhirnya, Presiden Frederick William de Klerk membebaskan Mandela pada tahun 1990 dan membuka jalan bagi pemilu yang bebas pada tahun 1994 yang mengakhiri rezim apartheid dan menegakkan demokrasi rasial di Afrika Selatan. Yang kelima, ada upaya-upaya bangsa Afrika untuk memperoleh kemerdekaan. Kesadaran akan penindasan kolonial mendorong bangsa-bangsa Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Di Afrika Utara, negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Sudan, dan Aljazair menjadi pelopor perjuangan. Revolusi Mesir pada tahun 1952 berhasil menggulingkan Raja Farouk, sedangkan Tunisia dan Maroko merdeka pada 1956, Sudan pada 1956, dan Aljazair pada 1962. Gelombang kemerdekaan kemudian menyebar ke Afrika Barat dan Tengah. Diawali oleh Ghana pada 1957 di bawah pimpinan Kwame Nkrumah. Keberhasilan ini menginspirasi negara-negara lain seperti Kongo, Libya, Kenya, Tanzania, dan Angola untuk merdeka pada 1960-an hingga 1970-an. Meski banyak tantangan politik dan sosial muncul setelahnya, perjuangan tersebut
menjadi simbol keteguhan bangsa Afrika dalam menegakkan kebebasan dan menolak penjajahan di abad ke-20. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan.